A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menghadiri kegiatan keagamaan yang ada di masjid kita ini. Mudah-mudahan menambah nilai amal ibadah kita, memperlapang rezeki kita, dan memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Berselawat serta salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kami muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, bapak serta ibu, jamaah yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Seperti yang telah disampaikan kepada saya, kita bukan belajar fikih, tapi coba mengangkat beberapa hadis yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Karena keadaan kita sekarang ditimpa musibah. Apa sebab musibah itu kita serahkan ajalah kepada yang ahlinya. Nanti kalau kita bilang ini sebab musibah, mungkin sebahagian di antara kita ada yang merasa tak nyaman. Kalau begitu, kita tidak berbicara tentang apa sebab musibah itu, tapi yang kita bicarakan pada kesempatan ini, kita angkat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, bahwa tentang perbuatan manusia yang paling Allah cintai dengan sesama manusia. Artinya ini adalah sikap kita ataupun sifat kita, tindakan kita terhadap sesama manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai membacakan hadisnya. Sengaja saya mencatatnya. Kenapa Bu? Karena memang ingatan tak sekuat dulu lagi. Mana tahu banyak salah, nanti kita pula yang disalahkan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabban nasi ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling Allah cintai, manusia yang paling Allah sukai adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia secara umum. Kenapa demikian? Karena kita sama-sama memahami manusia itu kan boleh dikatakan kalau dipandang dari segi akidahnya ada dua. Yang pertama muslim, yang kedua adalah non-muslim. Agama Islam memberikan penjelasan kepada kita bahwa ketika kita bermanfaat kepada orang muslim dan kita bermanfaat kepada orang non-muslim, semua perbuatan kita itu perbuatan
yang paling dicintai oleh Allah. Ini dulu. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa terlepas. Dalam hidup ini kita tak bisa lepas dari kedua hal itu. Kita berhadapan dengan orang yang muslim, kita bertetangga dengan orang yang muslim, kita juga bertetangga dengan orang non-muslim, kita juga bekerja dengan orang muslim, dan kita mungkin bekerja bersama orang-orang non-muslim. Tak bisa kita lepaskan. Ini pemahaman kita dulu. Begitu agama Islam. Kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Muhammad itu diutus oleh Allah bukan hanya untuk Islam, tapi adalah rahmat bagi seluruh alam. Artinya diangkatnya baginda Rasul itu menjadi nabi dan rasul adalah menjadi rahmat bagi seluruh apa yang ada di alam ini. Ini kalau kita lihat di dalam ilmu kalam, dalam ilmu tauhid, yang dikatakan alam itu adalah masiwallah, selain Allah. Selain Allah itu disebut alam. Manusia alam. Air alam. Yang tidak alam itu adalah siwallah, selain Allah. Maka ketika agama Islam, ketika Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad itu diutus oleh Allah rahmat bagi alam, artinya Islam itu rahmat bagi manusia, Islam itu rahmat bagi gunung, Islam itu rahmat bagi lautan, Islam itu rahmat bagi seluruh hewan makhluk yang Allah ciptakan secara umum. Inilah makna rahmatan lil alamin itu. Rahmat bagi alam itu masih wallah, selain Allah. Artinya kalau ada ajaran agama itu yang menyakiti binatang, itu bukan ajaran titik, selesai. Kalau ada perbuatan orang muslim itu yang bisa merusak alam dan lingkungan, itu bukan ajaran Islam. Itulah arti rahmah itu. Nah, yang kedua, manusia yang paling Allah cintai tadi, yang pertama adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia, baik bagi kita yang muslim ataupun non muslim. Sama-sama kita bermanfaat untuk orang lain, maka itu adalah amal yang paling atau perbuatan yang paling Allah cintai. Yang kedua, wa ahabbul a'mali ilallah sururun tadakhilahu ala muslimin. Amal yang paling Allah cintai itu adalah memberikan kegembiraan, menyenangkan orang muslim. Ini dia. Jadi Bapak Ibu, membahagiakan orang itu merupakan amal yang paling Allah cintai. Misalnya ada hadis mengatakan alaikum, laksanakan kamulah atau berikan kamulah hadiah. Rupanya Islam menganjurkan kita memberikan hadiah. Misalnya, ketika istri kita ulang tahun, kita berikan dia hadiah. Boleh atau tidak? Boleh. Berarti menggembirakan hati dia. Ketika anak kita misalnya menerima lapor sekolah, dapat dia nilai tinggi, maka Islam menyuruh kita berikan dia hadiah. Kenapa? Karena hadiah itu ada dua fungsinya. Yang pertama adalah menyatukan hati. Kalau kita berikan hadiah, Pak, itu insya Allah hadiah itu bisa menyatukan hati. Betul?
berikan hadiah. Karena hadiah itu bisa menyatukan hati kita. Yang tadinya kemungkinan besar hati kita sudah mulai berpecah belah, sudah mulai tidak lagi akur, ketika kita berikan hadiah, maka hadiah itu akan menyatukan hati kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dibenci orang, untuk menghilangkan kebenciannya itu, satu di antaranya memberikan dia sesuatu. Insya Allah kebencian akan hilang. Tapi jangan kita buat kepada yang negatif. Misalnya begini, Bapak Ibu, kita buatlah ada bandar narkoba di tempat kita. Selalu dia memberikan hartanya untuk kepentingan masyarakat. Bapak datang misalnya ke rumah dia, Pak, kami sedang bangun masjid, nih 20 juta. Dan kadang diumumkannya, Pak, tolong umumkan nanti malam seluruh anak yatim saya panggil ke rumah saya berikan santunan. Jangan sempat gara-gara itu kita tidak bisa lagi melaksanakan perbuatan yang sangat Allah inginkan kita lakukan, memberantas kemung. Jangan besok, Pak RW, gimana itu Dah banyak di situ narkoba itu. Saganawa. Kalau awak bangun masjid dia kasih 50 juta, 80 juta, biar aja lah, awak sah. Itu tidak boleh. Tak boleh. Walaupun artinya pemberian itu, kebaikan itu akan dapat menyatukan hati kita, hadiah itu akan dapat menyatukan hati kita dalam hati yang bagaimana? Ini satu. Yang kedua, selain daripada hati atau hadiah itu dapat menyatukan hati kita, kemudian hadiah itu juga adalah menggembirakan orang yang telah kita berikan hadiah. Jadi menggembirakan dia itu amal yang paling mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apalagi amal yang paling mulia itu, kata baginda Rasul lanjutan hadisnya, au taksifu anhu kurbatun. Amal yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah ketika kamu mampu menghilangkan kesusahan orang lain. Orang susah, kita hilangkan kesusahannya itu adalah ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling Allah cintai ketika kita bisa menghilangkan kesusahan orang lain. Berarti ada dua. Kalau kita tafsirkan, kita lihat penjelasan ulama kita, ada dua. Yang pertama, membantu orang itu ada dengan hal mal, harta. Ada tidak berbentuk harta. Kadang-kadang kita bilang, Pak, saya sakit misalnya, orang datangnya orang itu kita sudah senang. Datangnya orang saja, belum dia bawa, ya rasa-rasanya Bu, kadang-kadang saya pikir-pikir, kalau nengok orang sakit itu ndak usah bawa kue, ndak masalah dong, karena kue ndak dimakannya. Yang jaga yang makan. Yang jaga yang makan. Kalau yang jaga sudah pasti makan. Kalau yang sakit, datangnya aja kita. Ketika ada orang dapat musibah, ketika ada orang dapat ataupun diberikan oleh Allah sakit dia, ketika itu kita datang kepada dia, insya Allah itu sudah merupakan kegembiraan.
Jadi kalau kita ingin mendapatkan amal yang paling mulia itu, jangan pernah lupa, gembirakanlah hati orang. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu, ada hadis menjelaskan begini. Kalau kita misalnya bercerita dengan keluarga, yang kita ceritakan apa sewajarnya Pak? Yang enak-enak. Jangan ceritakan yang tidak enak. Karena ketika kita ceritakan kepada mereka, misalnya saya menelepon orang tua saya, yang saya sampaikan di situ adalah yang enak, selama masih bisa untuk saya tanggung, bisa saya pikul, bisa saya laksanakan, tetap yang akan saya beritahu itu seharusnya adalah yang menggembirakan hati mereka. Ini kadang-kadang kita enggak Pak. Ketika kita gembira lupa memberitahu kegembiraan itu kepada keluarga. Ketika sakit baru. Dah sakit kita Bapak sekarang gembira. Harta bertambah. Rezeki terus Allah berikan. Bapak sampaikan kegembiraan ini kepada keluarga. Pak, Mak, Om, saya sudah naik jabatan. Saya sudah punya harta yang banyak. Gembira mereka mendengarkannya. Tapi kadang-kadang kita, ketika kita gembira, diam-diam saja. Waktu kita dalam keadaan susah, baru kita sibuk. Tapi tidak di sini. Kan ada seperti itu, Pak? Waktu gembira dia diam aja. Sudah ada kesusahan, la ilaha illallah, setiap detik menelepon ke kampung karena susah. Hah? Nggak datang orangnya. Aturannya datang dia malam nih. Ini ada satu contoh yang tidak mesti kita laksanakan. Jadi kalau bisa Pak, kalau masih bisa kita tanggung kesusahan itu, kita tanggung. Tak bisa lagi, baru kita beritahu. Tapi giliran kita bahagia, apapun kebahagiaan kita, kalau bisa kita beritahu kepada orang agar mereka ikut gembira. Kemudian yang ketiga, autaqadi an hudaina. Amal yang paling mulia di hadapan Allah adalah menyelesaikan utang orang. Orang punya utang dengan kita, langsung kita bilang, Pak, utang Bapak selesai, tidak usah dibayar lagi, sudah saya Wah. Lo bisa seperti itu Pak? Banyak Pak. Hah? Oh, kalau banyak jangan. Ya, itu terserah Bapak. Walaupun banyak, mampu Bapak mengikhlaskannya, apa salahnya? Tapi biasanya hadis ini cenderung utang yang dimaksud di sini bukan utang kemewahan. Kan ada utang kemewahan Pak, ada utang kebutuhan. Kalau utang kemewahan sangat susah. Masa Bapak beli mobil, utang tidak dibayar-bayar, mobil Bapak beli. Saya mau tanya Pak, saya punya utang dengan abang nih. Kemudian dapat hari raya haji, saya berkorban, utang tidak saya bayar. Benar atau tidak? Pak, utang saya ada sama abang nih. Utang tidak saya bayar-bayar, tapi saya ikut menyembelih, ikut berkor. Kira-kira cocok atau tidak? Kenapa tidak cocok Pak? Karena utang itu wajib hukumnya. Korban itu hukumnya adalah, jangan kita salah. Ini Bapak bukan main gembiranya Bapak berkorban, tapi di samping Bapak ada orang tempat Bapak berutang, tidak Bapak utang, bayar utangnya Pak.
Utangnya pun tidak juga banyak, 500 ribunya. Korban 3 juta. Kira-kira benar tidak perilaku ini? Jawabannya tidak benar. Kenapa tidak benar, Pak? Orang yang mati syahid saja, berperang melawan orang musyrik, mati dia, itu utangnya belum bisa dilunasi oleh mati syahidnya. Jangan Bapak main-main. Anggap sepele, Pak. Tapi adakah yang seperti ini? Ada. Kita dicela orang. Artinya, di anhu dainan, bayar utang itu hukumnya wajib. Kita ambillah yang wajib, lawannya dulu, Pak. Yang wajib dengan yang wajib. Saya punya utang, dan utang saya itu bisa saya bayar, tapi saya tak bayar utang itu, berangkat saya mengerjakan ibadah haji. Mana kira-kira yang didahulukan? Wajib dengan wajib nih. Haji hukumnya wajib, bayar utang hukumnya wajib. Tapi belum dikatakan orang itu mampu mengerjakan ibadah haji. Kalau masih ada, jangan Bapak bilang, Pak, saya berangkat haji dulu, utang belakangan. Yo, kata apa tuh? Enak kali kamu. Baru dikatakan mampu, Pak. Ini dia. Kalau begitu, amal yang paling Allah cintai itu adalah membebaskan utang orang kepada kita, kalau utang itu bersangkut paut dengan kebutuhan hidup. Datang dia, Pak, kasih saya utang dulu 100 ribu. Itu apa itu? Beli beras. Bapak kasih. Ketika utang ini tak lagi ibu anggap sebagai utang, inilah amal yang paling mulia di hadapan Allah. Membebaskan utang orang. Diberikan penjelasan ulama kita, utang di sini adalah utang kebutuhan hidup, bukan kemewahan. Bapak berutang hampir 3M, tapi beli lahan Bapak sekian ratus hektar. Anda bisa dong. Nah, itu maksudnya utang kebutuhan hidup. Apalagi yang keempat, selanjutnya Bapak Ibu, autat rudu anhu ju'an. Amal yang paling utama itu di hadapan Allah adalah menghilangkan laparnya orang. Orang yang sedang lapar, Bapak hilangkan lapar dia. Bapak berikan dia nasi. Inilah bedanya, Bu. Kalau ada lagi yang mengatakan, Bu, menghilangkan rasa hausnya orang. Misalnya datang tamu ke rumah kita. Kira-kira, Bu, yang pertama kali sebelum kita bercerita, apa yang sewajarnya kita berikan? Air. Ini sudah cerita 2 jam, Pak. Alah babui, Pak. Bapak tuh bilang, Pak, saya pergi. Jangan dulu, Pak. Air belum lagi minum, belum lagi. Kapan datangnya? Tamunya itu aja, Pak. Hah? Tamunya itu aja. Tak ada masalah, tamu itu aja, tidak ada masalah. Yang penting hilangkan dulu. Bahkan ada riwayat mengatakan, orang yang menghilangkan hausnya orang di dunia, Allah akan hilangkan rasa hausnya ketika dia sakaratul maut.
Tidak penting Bapak tanya, Bapak kopi susu atau teh? Tidak usah. Karena hak tamu itu tidak ada yang memilih. Tamu itu haknya menerima. Kalau ada tamu memilih, itu bukan tamu namanya. Pak, ini konsep agama seperti itu. Kalau kita jadi seorang tamu, bukan hak kita untuk memilih dan menetapkan keinginan kita, tapi adalah terima apa yang diberikan oleh ini. Enggak, kecuali Bapak yang menawarkan itu terserah. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, kita kan payah nih, udah mau pulang orang, baru kita tawarkan air minum. Itu namanya basa. Kita banyak berbasa basi, Pak. Sekarang kan sudah praktis, Pak. Tak boleh aja aqua gelas tuh kita buat satu di rumah. Datang orang, Pak, silakan minum, Pak. Mau diminumnya tak diminumnya tak urusan kita. Kalau diminumnya alhamdulillah. Tapi agama menjelaskan kepada kita, kalau minuman itu diberikan orang kepada kita, kita dianjurkan untuk meminumnya, untuk mendapatkan nilai pahala bagi orang yang diberi minum. Bapak Ibu, saya 4 tahun saya jadi gorim dulu, Pak. Walaupun apa yang diantar orang kadang-kadang tidak termakan, tapi tetap disembunyikan. Bagaimana agar orang tidak tahu bahwa makanan itu tidak dimakan. Tak habis. Jadi misalnya Bapak diberikan tetangga makanan, jangan makanan itu tidak Bapak makan, kemudian Bapak campakkan pula pas di depan rumahnya. Itu namanya menyakiti hati dia. Walaupun Bapak tak suka, jangan perlihatkan kepada dia apa yang diberikan orang kepada kita. Walaupun kita tidak sesuai dengan apa yang diberikan orang itu, jangan perlihatkan kepada dia bahwa pemberiannya itu kita buang. Walaupun kita berdosa membuang itu, tapi ketika kita perlihatkan pemberiannya itu kita buang, itu artinya dosa kita ada 2. Pertama adalah dosa membuang nikmat Allah. Yang kedua, dosa menyakiti orang yang berbuat. Sepele, memang sepele. Bapak Ibu, kemudian ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lanjutan dari hadis itu. Wal an amsi ma'a akhihi muslimin fi hajatin ahabba ilayya min an a'takafa fi hadzal masjid sahran. Hari ini, kata baginda Rasul, saya berjalan dengan saudara saya yang muslim ini untuk melaksanakan satu hajatnya. Perjalanan kami ini lebih mulia lagi ketimbang iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Bukan main. Ada bapak tuh datang, Pak, apa? Saya ndak ada Honda, Pak. Jadi tolong antar saya ke sana, ada kebutuhan saya di sana. Tak antar dia bawa Honda itu, Pak. Begitu kita antar dia, berarti kita berjalan untuk membantu menyampaikan hajat saudara kita yang muslim. Lebih baik lagi berjalan bersamanya itu daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan lamanya. Bayangkan. Datang bapak tuh, Pak, aden beralek besok, Pak. Iya, tak sanggup saya bagi undangan nih do. Datang bapak, biar saya bantu menyelesaikan hajatnya. Begitu kita berjalan,
La ilaha illallah. Kalau kita lihat hadisnya Pak, lebih mulia perjalanan kita itu ketimbang iktikaf kita di Masjid Nabawi selama 1 bulan lamanya. Bukan main. Bu, kenapa ini kita buka? Karena sifat ta'awun dalam hidup kita sudah hampir hilang. Kita sekarang sudah hidup sendiri. Kita tidak peduli lagi dengan tetangga. Kita tidak peduli lagi dengan bagaimana hajat orang lain. Agama memberikan kepada kita motivasi. Kalau berjalan kita melaksanakan, menunaikan hajat saudara kita yang muslim, perjalanan kita untuk mengerjakan hajatnya itu, menyelesaikan hajatnya itu, membantu dia untuk menyelesaikan hajatnya itu, lebih baik itu daripada iktikaf di masjidku ini, kata Nabi, selama 1 bulan. Makanya dari awal hadis tadi Bu, manusia yang dicintai Allah itu bukanlah manusia yang hanya mentok ibadah saja, tapi manusia yang dicintai itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dari pagi Bapak duduk di masjid nih sampai nanti masuk waktu asar, setiap hari Bapak duduk di masjid nih, tapi Bapak tak peduli dengan tetangga, tak peduli dengan manusia. Sakit orang tak pernah kita melihat, kemalangan orang tak pernah kita lihat, susah orang tak pernah kita bantu. Ibadah kita ini tak ada nilainya di hadapan Allah. Baik, ini minta maaf, saya minta maaf. Karena ada orang seperti itu Pak. Dia merasa dirinya sudah cukup. Dia cuek dengan masyarakat. Tapi ibadahnya, perasaan dia bukan main. Tidak. Orang yang berada di puncak gunung saja Pak, beribadah dia, belum tentu dia lebih mulia ketimbang manusia yang berada di tengah-tengah masyarakat. Ya Pak, pergi saya ke puncak gunung sana, di situ saya beribadah, tak pernah turun-turun dari situ bertahun-tahun. Belum mulia itu di hadapan Allah. Yang paling mulia adalah orang yang berbaur di tengah-tengah masyarakat. Jangan kita salah memahami. Kalau Bapak bisa di sana beribadah, wajar, tak ada orang bisik-bisik. Tapi kalau di masyarakat nih kita bisa Bu, seperti ikan di laut, bertahun-tahun di dalam dasar laut, tapi ternyata dagingnya tidak belut berada di lumpur. Coba tarik belut tuh, ada lumpurnya enggak? Tidak. Jadi kalau kita berbaur di masyarakat, hidup di tengah masyarakat, bisa kita istiqomah mengerjakan perintah Allah, begitu banyak ujian dan cobaan, sanggup kita istiqomah, itulah orang yang paling mulia di hadapan Allah. Ada pertanyaan? Waktu sholat sudah mulai masuk. Ustaz, kan ada suatu bank ya, dia menawarkan pinjaman untuk naik haji gitu, biayanya itu kan utang juga itu. Ya. Bagaimana itu? Bapak Ibu, boleh tidak kita berutang untuk mengerjakan ibadah haji? Sebagian ulama kita membolehkan kalau memang ada yang bayarannya ada. Bapak itu misalnya pegawai, dia ada gajinya tiap bulan. Kalau kita tidak punya apa-apa, kita seperti ini aja, kita
yang hidup kita cuman pas-pasan saja, berutang kita untuk mengerjakan ibadah haji, jawabannya belum istitoah kita, belum mampu kita itu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistato'a ilaihi sabila. Ada kemampuan. Saya pernah datang menawarkan ke rumah, Pak Ustadz, sekarang Bapak kasih 500.000 biar saya tanggung ibadah hajinya. Saya besok takut Pak pulang dari dana suci, bayar utang haji, bini saya tak saya kasih duit lagi. Apa kata bini saya? Ya ini bisa. Nah itu ya, kok gara-gara haji kok dapur ndak kira-kira kalau tiap hari dibilang bini saya seperti itu, masih bertahan nilai haji itu pada saya? Tidak. Saya menjawabnya seperti itu, Pak, karena kewajiban haji itu adalah kewajiban bagi orang yang mampu. Silahkan, walaupun ulama kita membolehkan sebahagian mengutang kalau memang ada jelas pembayar yang sudah ditetapkan. Tapi kalau tidak ada, Pak, angin kali anginnya, Pak, sama dengan angin, Anda usahlah. Kalau saya pendapat saya, Pak, ya. Tapi kalau Bapak mau berutang berangkat haji, silahkan. Tapi kalau saya ditanya, Bapak belum mampu, selesai. Ada lagi, Pak? Yang terakhir, Pak. Hadis Rasulullah mengatakan begini, "Waman massa ma'a akhihi muslimin fi hajati hatta tatahayna lahu asbatallahu qadamahu yauma tazulul aqdam." Siapa yang berjalan untuk membantu saudaranya menyelesaikan hajatnya sampai selesai, Allah tetapkan kedua kakinya nanti ketika banyak kaki-kaki orang tergelin. Pak, nanti kita akan melewati jembatan apa namanya? Sirat. Sirat itu kalau ada hadisnya, Bu, kadang-kadang baru melangkah satu langkah jatuh. Karena ada di bawahnya itu yang menarik, gancu namanya. Ada, Bu, satu langkah lagi baru masuk ke surga itu jatuh. Itu kira-kira lama ndak di neraka dia itu? Kalau hanya tinggal satu langkah lagi mau sampai ke surga itu, lama ndak jatuh dia? Tentu tidak. Saya analogikan begini, ibu mau nyeberang di Sungai Siak, dah hampir satu langkah, Pak, baru sampai ke seberang sana, jatuh Bapak. Kira-kira lama ndak Bapak baru sampai ke pinggir itu? Ndak. Bapak berenang tinggal sebentar sampai ke pinggir. Insya Allah, kalau kaki kita ini sering kita langkahkan membantu saudara-saudara kita yang muslim untuk menyelesaikan hajatnya, Allah akan berikan ketetapan kaki ini nanti ketika kita meniti di titian siratal mustaqim. Insya Allah. Apa maksudnya, Pak? Jangan berat memberikan bantuan kepada orang lain, baik materi ataupun non materi. Insya Allah ini akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Ini mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan harapan kita, Pak, harapan kita satu cuman laksanakan ibadah, tapi jangan lupa habalum minan nas tetap kita jalin. Karena kalau cuman habalum minallah tanpa habalum minan nas, belum berapa artinya habalum minallah kita itu. Karena habalum minallah pun adalah termasuk habalum minan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.